Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, inilah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat disarankan untuk diamalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji. Lalu apa surat pendek yang dianjurkan Rasulullah dibaca saat melakukan sholat tahajud? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah kita selesai mengerjakan sholat isya hingga sampai terbitnya fajar, dengan keadaan setelah melakukan tidur terlebih dahulu walaupun hanya sebentar saja. Namun dalam pelaksanaan sholat tahajud, tidak sedikit orang yang tidak mengetahuinya tentang surat apakah yang mesti dibaca dan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita melakukan sholat tahajud. Padahal sebenarnya membaca surat setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dalam sholat tahajud itu tidak ada bedanya dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Namun meskipun begitu, ada beberapa surat pendek yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang mengerjakan sholat tahajud. Lalu surat pendek apa saja yang dianjurkan Rasulullah di dalam melaksanakan sholat tahajud tersebut? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau juga pada 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci dari waktu-waktu tersebut, sehingga menyulitkan dalam melaksanakan sholat malam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberi keringanan kepadamu. Maka oleh karena itu, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu, karena Dia Maha mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya berjalan di bumi ini untuk mencari sebagian karunia Allah
serta yang lainnya lagi berpegang teguh di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, pada ayat ini telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan belayan kasih sayang, pengakuan, dan juga penghargaan kepada setiap manusia. Dan diantaranya yaitu dalam wujud memaafkan dan meringankan dalam pelaksanaan ibadah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang ukuran malam dan siang, serta Maha mengetahui tentang kadar ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia pada setiap harinya. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuai kadarnya di sini yaitu yang menyangkut dengan bacaan. Dan beliau menegaskan bahwa seseorang hendaknya tetap membaca setiap bacaan dalam ibadah sesuai dengan kesanggupannya masing-masing, meskipun bacaan tersebut hanya sedikit ataupun tidak banyak. Dan dari pendapat tersebut menjelaskan tentang inti dari maksud wujud keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya untuk terus meningkatkan dalam kualitas ibadahnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, berikut ini 4 surat yang disarankan untuk dibaca dikala seseorang mengerjakan sholat tahajud. Surat yang pertama yaitu surah An-Nas. Dan surah An-Nas ini merupakan surah yang ke-114 dan surat terakhir dari Al-Quran. Dan surat An-Nas ini juga di dalamnya berisi tentang penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan atas semua manusia, Raja atas semua manusia, dan Tuhan atas semua manusia. Kemudian surah yang kedua yaitu surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq ini merupakan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Adapun nama Al-Falaq itu sendiri diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama dari surah Al-Falaq ini, yang artinya yaitu waktu subuh. Dan surat ini juga terdiri dari 5 ayat yang tergolong dari surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan adapun inti dari isi surat ini yaitu perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Kemudian surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112 dalam susunan mushaf Al-Quran. Dan surah ini juga mengusung sebuah pesan yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Dan adapun nama dari surah yang terdiri dari 4 ayat ini memiliki makna yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang ajaran bertauhid kepada Allah yang bersifat maha sempurna dan yang maha tunggal. Dan juga dia tidak dilahirkan dan melahirkan, dan dia tidak mempunyai tandingan. Kemudian surah yang keempat yaitu surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah merupakan surah yang ke-104 di dalam Al-Quran, yang surat ini terdiri dari 9 ayat. Dan seluruh para ulama sepakat bahwa surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Dan sedangkan nama Al-Humajah itu sendiri itu diambil dari ayat yang pertama yang memiliki arti yaitu pengumpat, yaitu orang-orang yang suka mengeluarkan umpatan, memburuk-burukan orang lain, mengeluarkan kata-kata keji karena marah,
jengkel, kecewa, dan lain sebagainya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 4 surat pendek yang telah dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dibaca saat mengerjakan sholat tahajud. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.